sumber-sumber pembelajaran yang berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akan langsung perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Syahrul Yassin. Harus ada nih tayangan-tayangan melalui PTN, misalnya posisi edukasi. Yang ketiga adalah mengisi celah-celah itu dengan kecerdasan. Selamat siang pemirsa Televisi Edukasi. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Larasati Nur Rahma. Kali ini dalam program Dialog Unggulan Eduterial yang akan pada kesempatan kali ini akan membahas topik mengenai diklat jarak jauh bagi tenaga pendidik dan kependidikan Departemen Agama. Kedepannya juga nanti akan kami ajak untuk pemirsa berinteraksi secara langsung melalui hotline kami. Sudah dibuka jumpa kita siang hari ini oleh alunan indah musik Melayu, di mana musik Melayu ini merupakan musik yang berasal dari Kepulauan Riau, Medan, dan sampai sekarang ini terus berkembang di Indonesia dan masih terus dilestarikan oleh generasi penerus bangsa. Untuk lebih lengkapnya, seperti apa dialog mengenai diklat jarak jauh bagi tenaga pendidik dan kependidikan Departemen Agama akan dipandu oleh rekan saya Genia. Silakan Genia. Terima kasih Laras. Para pemirsa di seluruh penjuru tanah air, sama spesialnya dengan tema yang kita angkat pada hari ini, kami juga menghadirkan tamu-tamu spesial sebagai narasumber kami pada hari ini. Yang pertama agak jauh dari saya duduknya, beliau adalah Bapak Profesor Dr. HM Atau Muzar, yang sehari-harinya menjabat sebagai Kepala Balitbang dan Diklat pada Departemen Agama. Selamat datang di studio kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelah Pak Atau Muzar telah duduk Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali MA, yang sehari-harinya adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada Departemen Agama. Selamat datang di studio kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepat di sebelah saya adalah Bapak Insinyur Lilik Gani, MSI PhD, yang menjabat sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi Pendidikan Depdiknas. Selamat datang di studio, Pak Lili. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sendiri dapat bergabung bersama kami melalui pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan kepada kami, silakan hubungi kami melalui pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Saya akan segera buka segmen ini dengan mengajukan pertanyaan kepada Pak atau Muzar. Pak, mungkin bisa diberikan suatu gambaran atau potret umum sebetulnya bagaimana kebijakan teknis kediklatan di Departemen Agama yang berlangsung sekarang, Pak? Baik, terima kasih. Jadi jumlah pegawai Depak itu 220.000 orang. Ya. 70% itu bergerak dalam bidang pendidikan dan kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan. 20% pejabat administrasi dan tenaga administrasi, 10% tenaga fungsional lainnya seperti penghulu, penyuluh agama dan lain-lain. Ya. Nah, ini kita untuk mendiklat mereka ini bukan pekerjaan ringan ya, karena banyak dan kita bercita-cita punya siklus yang relatif singkat. Karena itu sekarang kemampuan kita 36.000 setahun, diklat tatap muka. Nah, kita sudah perkuat ini kemampuan penyelenggara diklat. Kita punya 12 balai diklat, kita punya 2 pusdiklat. Kemudian kita perkuat widya suara kita. Tahun 2002 kita punya 56 widya suara, sekarang kita punya 351 dalam proses 27. Jadi kita memerlukan 403. Ya. Kemudian kita mengembangkan jumlah-jumlah diklat yang diperlukan, rumpun-rumpunnya, terutama untuk guru tadi, yang banyak sekali jenisnya. Kemudian kita meningkatkan kemitraan kerjasama dengan pihak-pihak luar, di luar Departemen Agama, termasuk sekarang dengan Depdiknas, Pustekom. Kemudian kita punya target diklat itu sasarannya sekarang 7 tahun sekali. Cukup lama, tapi itu lebih baik daripada 10 tahun yang lalu, 19 tahun sekali. Ya, saya paham ada upaya-upaya yang sebetulnya cukup sistematis untuk meningkatkan kinerja ya, terkait dengan apa yang sekarang kita saksikan. Ini kan hasil dari upaya keras selama ini juga. Sampai kemudian terbangun jalinan kerjasama dengan institusi lain, termasuk misalnya dengan Pustekom Diknas dalam hal ini. Tapi mungkin bisa diberikan gambaran, Pak, sebetulnya diklat semacam apa saja sih yang selama ini disampaikan oleh Depak kepada, ya katakanlah pemangku kepentingannya begitu? Jadi ada 2 rumpun besar, diklat tenaga administrasi, ini untuk pejabat administrasi, diklat pimpinan, diklat keuangan, diklat administrasi pada umumnya. Ya. Sasaran 20% pegawai. Ada pusdiklat tenaga teknis keagamaan, ini yang mendiklat tenaga fungsional tadi, para pelaku tugas pokok Departemen Agama, guru, pendidik, pengawas, penyuluh, penghulu. Nah, jenis-jenis diklat itu untuk guru saja kita punya 2 jenis guru. Guru madrasah yang itu guru bidang studi dan guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Kristen, guru pendidikan agama Katolik, Hindu, Buddha